Bapa bagai air segar. Selamat sore Pak Karel. Selamat sore Pak. Pak Karel ini, ya setahu saya Pak Karel ini nama lengkapnya adalah Albertus Karel Gunardi, betul Pak? Iya betul Pak. Biasa dipanggil Pak Karel, gitu ya. Pak Karel, ada beberapa pertanyaan yang ingin mendapatkan pencerahan dari Pak Karel tentang Emmaus Journey. Ya. Setahu saya Pak Karel waktu masih di paroki Santa Bernadette, waktu itu namanya paroki Santa Bernadette Ciledug dulu ya. Iya. Pak Karel mengikuti Emmaus Journey pada angkatan yang pertama kalau nggak salah ya. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah sebelum Pak Karel memutuskan mengikuti program pembelajaran spiritualitas kitab suci Emmaus Journey ini, Pak Karel pernah mengikuti apa saja? Oh iya. Terima kasih Pak Budi. Saya sudah lebih dulu aktif di pembelajaran kitab suci, yaitu saya di KPKS. Kebetulan saya di KPKS Angkatan 14 dan saya sudah lulus waktu itu, dan saya sudah aktif di persekutuan doa juga, namanya Perwiki Cabang Tangerang. Terus terang ketika saya masuk di EJ Emmaus Journey, saya belum kenal Emmaus Journey itu seperti apa artinya ya. Tapi teman saya yang di Alam Sutra, teman kantor waktu itu menarik saya untuk ikut. Saya pikir apa ini? Dia bilang ini mengenai kitab suci, katanya gitu. Jadi karena kamu sudah belajar kitab suci, ayo ikut ini, katanya. Saya kan nggak ngerti, jadi saya ikut aja. Dan dia bilang cuma 3 bulan, ya. Tapi ternyata 9 bulan, nggak apa-apa. Saya ikut. Nah itu kira-kira jadi latar belakang saya ketika ikut EJ adalah saya sudah aktivis, ya aktivis. Saya juga pembelajar kitab suci, dan saya ikut EJ. Ya, nah, jadi sudah kebiasaan membaca kitab suci secara mendalam sudah dilakukan sebelum ikut EJ gitu ya? Iya. Gitu ya, karena juga di KPKS ya? Iya. Nah, kalau begitu apa bedanya ketika sama-sama dengan materi kitab suci dengan Emmaus Journey yang Pak Karel alami? Ya. Jadi pertama kesan saya itu mengikuti EJ itu adalah ini pertemuan kecil ya, kelompok kecil, tapi relatif efektif buat saya ya, karena mau tidak mau saya ini pertama saya dibiasakan untuk membaca kitab suci setiap hari, membuat jurnal setiap hari ya. Ini yang tidak didapatkan di KPKS. KPKS mungkin melatih saya tentang pengetahuan saya kognitif ya, tapi di EJ melatih hati saya, spiritualitas ya. Dan saya itu rasakan pertama kali itu kuncinya cuma satu, saya mau rendah hati nggak untuk mengikuti EJ. Jadi dengan rendah hati saya belajar ya, saya belajar bagaimana saya dibentuk dengan kebiasaan baru, yaitu membaca kitab suci tiap hari dan merenungkan dalam bentuk refleksi, yaitu dalam jurnal. Kebiasaan ini diasah setiap hari sampai setahun ya. Itu membuat saya jadi hubungan saya dengan firman itu begitu dekat ya. Saya dan firman itu seakan-akan seperti teman hidup. Nah itu tidak saya dapatkan di pembelajaran kitab suci lainnya yang macam KPKS hanya belajar bagaimana pengetahuan saya bertambah, tapi hati saya, relasi saya dengan Tuhan itu masih kurang. Oke. Pak Karel, tentang rendah hati tadi yang disinggung Pak, Iya. apa hubungannya rendah hati dengan mengikuti Emmaus Journey? Iya. Ya, ketika saya mengikuti pembelajaran EJ, Emmaus Journey, saya harus rendah hati. Karena apa?
kalau saya tidak rendah hati, maka pikiran saya itu sudah dipenuhi dengan pengetahuan kitab suci. Ya, saya sudah penuh. Kalau sesuatu ya wadah kalau sudah penuh diisi dengan pembelajaran yang baru, itu akan meluber keluar. Ya. Tapi kalau saya dengan rendah hati, saya akan mengosongkan diri saya. Ya, seakan-akan saya itu orang bodoh di dalam kitab suci. Saya belajar ulang, ya. Tapi dengan rasa cinta yang semakin hari semakin mendalam. Itulah IJ. Nah, kemudian ketika sudah mengikuti IJ, ada tugas-tugas yang harus dikerjakan di rumah. Ya. Ketika Pak Karel mengalaminya, mungkin pada awal-awalnya begitu ya, adakah dirasa ini sebagai suatu beban yang memberatkan di tengah-tengah kesibukan Pak Karel yang ya masih kesibukan kantor dan sebagainya gitu ya? Iya, betul. Pertama-tama memang saya rasakan beban, ya, karena harus membuat PR. Ya. Tetapi setelah berjalannya dengan waktu, ya, saya merasa pertanyaan-pertanyaan itulah yang justru membantu saya untuk lebih dekat pada firman itu. Jadi pertanyaan di dalam buku pegangan itu menunjukkan saya bahwa untuk firman yang seperti itu maka poinnya apa yang saya harus ambil. Nah itu poin-poin itulah yang ternyata membuat saya jadi terbentuk. Oh, jadi saya terbiasa kalau begitu baca firman, saya langsung cari poin pentingnya itu apa. Gitu. Itu karena dibiasakan dari mengisi PR. Atas pencerahan yang Terima kasih. disampaikan tadi, semoga ini menguatkan kami yang sudah juga berjalan bersama di dalam komunitas Emosone, juga bagi saudara-saudari kami, teman-teman kami yang mungkin berminat atau belum berminat untuk masuk ikut serta di dalam program Emosone. Iya. Terima kasih sekali. Terima kasih ya. Tuhan Dan berkati. Pak